Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas satu topik yang menarik, yaitu tentang konsep tempat atau space dalam bahasa Inggris. Konsep ini menjadi satu konsep yang vital dalam pembahasan teologi Ahlussunnah wal Jamaah, karena kita tahu bahwa dalam teologi Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, Allah itu tidak bertempat. Apa maksud dari pernyataan tidak bertempat ini? Apa yang dimaksud tempat? Kita akan membahas definisi dari tempat itu secara ilmiah menurut ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, dan sekaligus kita akan tahu bagaimana perbandingannya. Sedikit kita akan kupas nanti di akhir bagaimana perbandingannya dengan konsep aliran Mujassimah yang merupakan aliran minoritas dalam Islam. Baik, tempat. Apa yang disebut sebagai tempat? Dalam hal ini, Imam Abul Hasan al-Asy'ari mendefinisikan tempat sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Furak dalam Mujarrad, kitab Mujarrad Maqalat Syekh Imam Abul Hasan al-Asy'ari, disebutkan wal adhar, yang jelas, yang tampak, min madhabihi, dari madhab Imam Abul Hasan al-Asy'ari, anal makan, sungguhnya yang disebut makan atau tempat adalah maka nafihil kain bi ayyakuna fawqahu mumassan lahu mu'tabidan alaih, adalah sesuatu yang di sana ada sesuatu yang wujud di atasnya, yang bersentuhan dengannya dan berpijak di atasnya. Jadi dalam definisi ini, tempat berarti sesuatu yang menjadi pijakan bagi sesuatu yang lain. Bila misalkan ini ada HP, kemudian di mana tempat HP ini? Ketika saya letakkan di atas ini, berarti tempatnya adalah yang di bawah HP ini, yaitu tangan saya. Begini. Ini adalah definisi yang umum dipakai orang di masa itu, di masa Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Definisi ini bisa dibilang sebagai definisi yang sempit. Beliau juga berkata, inna makana syai', ini sebagai penegasan, sesungguhnya tempat sesuatu itu huwa ma tahta syai', sesuatu yang ada di bawah sesuatu itu. Nah, tempatnya ada yang di bawah. Bima kana alaihi al-kain fi, li'annahu la yu'addu ma fawqahu makanan. Alasannya dari definisi ini adalah kenapa yang disebut tempat itu hanyalah yang di bawah? Sebab wilayah atas ini tidak disebut sebagai tempat. Ini adalah ruang, tetapi ini bukan tempat namanya. Jadi yang disebut tempat hanya di bawah, yang mencegah dari jatuh. Ini adalah definisi yang umum dipakai orang di masa itu. Kemudian dari definisi ini, apa konsekuensinya? Kita lihat misalkan contoh pesawat ini. Sebab pesawat sebagaimana terlihat di gambar ini, tempatnya di mana? Nah, pesawat dengan badan sebesar itu tempatnya di mana? Yang disebut tempat dari contoh ini hanyalah sesuatu di landasan yang menempel, yang rodanya menempel di atasnya, itu adalah tempat. Jadi bukan seluruh landasan yang lebar itu, tetapi ya sesuatu yang ditempeli oleh roda itu saja, karena di situ tempat ia berpijak. Pesawat itu berpijaknya di situ. Adapun ruang yang besar, space yang besar itu tidak disebut tempat dalam perspektif Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Oke, jadi agak mudah kalau menyebut pesawatnya di bawah. Pertanyaannya, bagaimana kalau pesawatnya misalkan terbang? Apakah berarti tidak bertempat? Oh, tidak. Bertempat juga. Karena dalam perspektif beliau, terbang di udara itu adalah jisim juga. Ya, udara adalah jisim karena tersusun, ada susunannya. Kemudian tempatnya bagaimana terus? Tempat pesawat itu berarti adalah bagian bawah dari pesawat itu. Bagian bawah, karena bagian itu yang bersentuhan langsung dengan udara, yang bergesekan dengan udara sehingga ia tidak jatuh. Kita tahu bahwa pesawat ketika dengan kecepatan tinggi ia menekan, terjadi gesekan dengan udara sehingga ia tidak jatuh ke bawah. Nah, bagian bawah itulah yang kemudian disebut sebagai tempat pesawat itu. Jadi pesawat yang terbang di atas tempatnya di mana? Ya di atas itu, tetapi di bagian bawahnya saja itu yang disebut sebagai definisi tempat yang nempel. Karena dalam definisi ini tempat itu selalu menempel. Oke. Terus pertanyaannya, bagaimana kalau terus lagi ke atas? Bagaimana dengan bumi ini? Apakah bumi ini bertempat? Nah, ini pertanyaan menarik. Kita tahu bahwa bumi itu melayang begitu saja di angkasa.
tidak ada yang menyangga di bawahnya, bahkan tidak disebut jatuh kemanapun, karena tidak ada atas bawah di angkasa. Bagaimana terus? Beliau mengatakan dengan seperti itu, dengan definisi itu, bumi itu tidak bertempat juga. Imam Ibnu Furak lagi-lagi menukil dari beliau, bukan yaqul Imam Abu Hasan Asy'ari berkata, fi wuqufil ardi misla dzalik, soal diamnya bumi ya sama seperti teori itu tadi, sama. Wa innaha ajsamun waqifah, bumi ini adalah jisim-jisim yang diam, yang tidak bergerak. Ini menurut pengetahuan di zaman itu. Jadi bukan hanya beliau yang mengatakan bumi tidak bergerak. Rata-rata orang di masa itu mengatakan bumi tidak bergerak. Dan ini kita tahu tidak tepat saat ini, karena fakta secara saintifik kita tahu bahwa bumi itu bergerak mengitari matahari, kemudian bersama matahari juga bergerak mengitari pusat galaksi. Ini adalah penemuan sains. Oke, tapi bukan ini bahasan kita. Bahasan kita adalah beliau kemudian mengatakan la fi makan, bumi itu tidak bertempat, tidak berada dalam tempat. Oke, jadi memang tidak bertempat. Jadi ada jisim yang tidak bertempat. Ya, ada, sangat-sangat ada. Kemudian, wakan yakul, beliau juga berkata, inna jumlatal alam bi usrihi la fi makan. Bukan hanya bumi, tapi dunia secara keseluruhan, secara luas, dunia secara luas itu juga la fi makan, tidak berada di tempat tertentu. Jadi tidak ada tempatnya. Kalau begitu, ada makhluk yang tidak bertempat? Ada, sangat-sangat ada. Lalu apakah berarti sama dengan Allah karena tidak bertempat? Oh tidak, makhluk itu tetap makhluk. Makhluk itu butuh mukhassis. Makhluk itu meskipun tidak bertempat, ada yang tidak bertempat, tetapi ia butuh mukhassis, sehingga ia tetap tidak sama dengan Allah yang tidak butuh mukhassis. Oke, tapi ini bahasan lain. Kita bisa elaborasi di video mendatang, insya Allah. Oke, tapi intinya dalam konsep ini tempat adalah sesuatu yang menjadi pijakan bagi sesuatu yang lain, yang menempel. Ini adalah definisi dari tempat secara sempit. Tetapi kita tahu bahwa definisi ini seperti agak aneh, ya. Seperti agak aneh. Kenapa? Karena sesuatu disebut bertempat itu kalau seperti ini, banyak hal yang kita bisa katakan tidak bertempat. Kalau ada sesuatu yang melayang tidak disanggah oleh apapun, maka bisa disebut tidak bertempat. Apalagi sekarang satelit, ada astronot, ada macam-macam di luar angkasa sana, yang kita tahu bahwa dengan teori ini kita bisa sebut tidak bertempat. Padahal agak aneh kalau disebut tidak bertempat, karena ada tempatnya, begitu. Karena itu ada definisi yang lebih kompleks. Misalkan kita bisa kutip dari Asy-Syifa karangan Ibnu Sina, filsuf Ibnu Sina. Ya, dalam hal ini perkataan seorang filsuf, kalau kita sedang bahas ontologi benda atau apa, ya bisa kita pakai. Yang tidak bisa kita pakai adalah ketika membahas Tuhan. Tapi kalau membahas makhluk ya bisa saja. Oke. Ibnu Sina menarik pernyataan beliau dalam kitab Asy-Syifa. Beliau mengatakan, lafdul makan qad yasta'milul 'ammah lima yakunu syai' mustaqiran alaih. Jadi kata tempat itu terkadang dipakai oleh orang awam untuk makna sesuatu yang menjadi tempat berpijak di atasnya. Jadi sama seperti yang dijelaskan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari tadi. Tapi rubbama ma'nahu bil makan asy'al hawi li syai'. Tapi terkadang seringkali kata tempat ini dimaksud untuk sesuatu yang mencakup atau melingkupi sesuatu yang lain. Jadi tidak harus ada di atasnya, di bawahnya, tetapi bisa saja sesuatu yang meliputi sesuatu yang lain. Kaddanil syarab, seperti guci atau gentong untuk minuman, wal bait linnas, dan rumah bagi manusia. Ya, manusia ketika berada di rumah, kita bilang tempatnya di rumah, gitu. Meskipun yang dimaksud tempat itu ya bukan hanya bagian bawah lantai yang diinjak saja, tetapi keseluruhan rumah itu sendiri merupakan tempat bagi manusia itu. Jadi asy-syai' al-hawi li syai', sesuatu yang mencakup atau melingkupi sesuatu yang lain. Ini yang disebut tempat. Oke. Dalam konsep ini berarti lebih luas pengertiannya. Dari sini kemudian ada dengan kata lain bisa disederhanakan.
Imam Al-Jurjani dalam Syarhul Mawaqif kemudian memberikan definisi yang mudah, definisi praktis tentang tempat. Tempat itu apa sih? Dia menyebutkan sederhana, maujudun sesuatu yang wujud, daruratan annahu musyarun ilaihi syaratan hissiyah bihuna wa hunaka. Jadi wa daruratan annahu yantaqilu minhul jism wa yantaqilu ilaihi. Jadi yang dimaksud tempat itu adalah sesuatu yang ditunjuk secara fisik sebagai di sini atau di sana. Jadi ketika ada sesuatu kita bisa disebut oh di sini, oh di sana misalkan. Ini adalah tempat, itu tempat. Sudah. Ini definisi praktis. Ya, oke. Ada sedikit ketidakakuratan tapi no problem. Semua bisa paham maksudnya. Jadi ketika ada disebutkan di mana bulan itu, di mana tempatnya, ya di situ, itu tempat berarti dengan definisi ini bumi bertempat, semuanya bertempat. Oke, secara resmi bagaimana definisinya dari pemahaman seperti ini? Kemudian ada dua definisi dari kalangan hukama atau filsuf dan dari kalangan mutakallimin. Dari kalangan hukama, dari kalangan filsuf, mereka mendefinisikan tempat sebagai as-sathul batin minal jismil hawi al-mumasil as-sathil zahir minal jismil mahwi. Jadi tempat adalah permukaan sisi dalam dari ruang yang menampung, yang bersentuhan dengan permukaan sisi luar dari jisim yang ditampung. Maksudnya apa? Ketika ada ruang, kita anggap bulat ya, sebuah bulatan ruang. Kemudian sisi dalamnya bersentuhan dengan sesuatu yang ada di dalam, bersentuhan dengan bagian luar dari sesuatu yang di dalam. Maka yang melingkupi ini adalah tempat. Oke. Kemudian mutakallim berbeda sedikit. Mereka mengatakan tempat adalah al-farag al-mutawahham alladhi yashghilul jism wa tanfudu bihi ab'aduhu. Tempat adalah ruang kosong yang keberadaannya diperkirakan, yang diisi oleh jisim, dan dimensi jisim tersebut berada di dalamnya. Maksudnya apa? Ya sama seperti hukama atau filsuf barusan, tetapi bedanya kalau menurut filsuf ini tempat itu adalah sesuatu yang real, yang nyata, yang ada, yang kemudian bersentuhan dengan sesuatu yang ada di dalamnya. Adapun menurut mutakallim ini adalah ruang kosong, faragh, ruang kosong yang tidak ada apa-apa, betul-betul tidak ada apa-apa, kosong, kemudian diisi oleh sesuatu yang lain. Oke, ada perdebatan agak panjang soal ini, tapi kita tidak perlu bahas itu. Intinya secara garis besar yang disebut tempat adalah ruang, atau dalam bahasa Inggris adalah space. Ini yang tujuan utama pembahasan ini. Adapun bahasan perbedaan mendalam definisi filsuf dan mutakallim kita tidak perlu bahas, mungkin di lain waktu mungkin. Jadi ini adalah definisi. Jadi kita kembali soal pesawat itu tadi. Kalau contohnya adalah pesawat, misalkan pesawat yang sedang terbang di angkasa, tempatnya di mana? Kalau menurut definisi yang sederhana tadi, definisi amah tadi adalah bagian bawah dari pesawat itu. Kalau menurut definisi ini tidak. Menurut definisi ini tempatnya adalah seperti terlihat di layar ini. Tempatnya adalah sesuatu, yaitu garis yang meliputi seluruh badan pesawat itu, yang bersentuhan itu. Jadi langit atau udara yang bersentuhan dengan bagian luar pesawat itu, yaitulah yang disebut tempat. Jadi bukan hanya di bagian bawah, tapi seluruhnya. Dengan definisi ini berarti bumi itu bertempat, planet bertempat, semuanya bertempat, ada tempatnya. Karena ada bagian luar atau ruang yang bersentuhan dengan bagian yang wujud itu, benda yang wujud itu. Oke, ini perbedaannya. Sekarang kalau kita bahas bahasan utama kita, Allah Subhanahu wa taala bertempat atau tidak? Nah, untuk menjawabnya kita tidak bisa memakai sekedar rasil saja, karena mutakallim, bedanya mutakallim dengan filsuf, perbedaan utamanya adalah mutakallim itu harus merujuk pada teks Al-Quran dan Hadis. Itu bedanya. Sedangkan filsuf memulai sesuatunya dari akal, mutakallim memulai sesuatunya dari teks Al-Quran dan Hadis, kemudian dikuatkan dengan dalil rasional. Nah, bagaimana hadis menjawab masalah ini? Apakah Allah Subhanahu wa taala bertempat? Ada pernah rombongan sahabat dari Yaman datang kepada Nabi. Mereka berkata, "Ji'naka nas'aluka an hadzal amr."
kami datang kepada Tuhan, kepada Anda Rasulullah, untuk menanyakan urusan ini, urusan tentang penciptaan makhluk ini. Sebenarnya bagaimana sih awalnya, begitu kira-kira. Qala, Rasulullah kemudian bersabda, "Kana Allah walam yakun syai'un ghairu." Allah Ta'ala itu sudah ada. Walam yakun syai'un ghairu, tidak ada apa-apa yang lain. Tidak ada sesuatu pun selain Allah. Semua selain Allah tidak ada. Ini riwayat Bukhari. Jadi hanya Allah sendiri, yang lain tidak ada. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya kemudian berkomentar, "Wa fihi dilalatun ala annahu lam yakun syai'un ghairu." Dalam hadis ini ada petunjuk bahwa tidak ada sesuatu pun selain Allah. Tidak ada apa-apa. Lal ma walal arsy, tidak ada air, tidak ada arsy, wala ghairuhuma, dan tidak ada yang lain. Tidak ada selain keduanya. Semuanya tidak ada. Karena li kulli dzalik ghairullah ta'ala. Karena semua itu, semua yang disebut itu bukan Allah. Jadi hadis ini menjadi pondasi dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala sendirian, tidak ada kaitannya dengan tempat sama sekali. Wujud Allah itu adalah wujud yang tidak terkait dengan tempat. Wujud yang betul-betul independen, wujud yang tidak terkait dengan apapun selainnya. Tidak terkait dengan ruang, tidak terkait dengan sesuatu yang dipijak, tidak terkait dengan apapun. Kita tahu bahwa bertempat tadi berarti ada yang dipijak menurut definisi pertama, definisi awam, atau sesuatu yang melingkupi, sesuatu yang ruang yang tersedia untuk diisi. Ketika kita mengatakan Allah itu berpijak di sesuatu, berarti sesuatu ini kan jisim. Anggap ini aras itu jisim, jelas tidak ada perbedaan. Aras itu jisim, aras itu makhluk. Kemudian kalau Allah berpijak di atasnya, nempel begitu, berarti jisim juga. Tidak bisa tidak. Itulah. Terus kemudian kalau ngangkat begini, ya sama, ada jarak. Hanya beda, ada jaraknya antara dua jisim. Ini sama. Dalam satu kitab, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan jarak itu adalah jisim juga. Oke, jadi ya bertempat. Kemudian apalagi menurut definisi yang tahqiq tadi, yang mengatakan tempat itu adalah ruang. Jadi ketika kita mengatakan bahwa Allah itu berada di atas aras secara fisik, jadi aras ini benda fisik jisim, kemudian ada di atas aras secara fisik begini, berarti ya ada ruang di atas aras, dan ini tempat, ada sesuatu, dan ruang ini siapa yang buat? Berarti Allah tidak sendiri. Kalau ngangkat begini sama saja, tidak ada bedanya. Ini tidak menyelesaikan masalah. Karena itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah dengan tegas disebutkan Allah itu sendiri, Allah itu tidak ada tempatnya, Allah itu wujudnya tidak bergantung sama sekali pada tempat. Nah, hanya pikiran orang-orang yang tidak mampu memahami ini, yang kemudian mereka mengatakan bahwa wujud itu harus ada tempatnya. Kata mereka, kalau tidak wujud itu berarti tidak, kalau tidak ada tempatnya berarti tidak wujud, berarti tidak ada. Dan ini adalah pikiran orang yang menganggap wujud itu hanya jisim, hanya materi saja. Semua di luar jisim dianggap bukan wujud. Oke. Padahal Allah Subhanahu wa taala kita tahu, laisa kamitslihi syai'. Tidak seperti apapun yang kita kenal. Tidak seperti dunia ini, tidak seperti alam ini, tidak seperti semuanya, tidak seperti apapun. Karena itu, ketika yang lain itu bertempat, yang lain itu ada dalam ruang, maka kita pastikan Allah tidak dalam ruang. Karena wujudnya tidak bergantung pada ruang. Oke, ini yang dimaksud butuh tempat itu begini. Dalam arti, kalau kita, keberadaan kita selalu butuh tempat. Dalam arti, kalau tidak ada tempatnya, kita tidak bisa berada di situ. Ini disebut butuh. Kalau Allah Subhanahu wa taala, keberadaannya tidak perlu ruang apapun, garis apapun di luarnya yang melingkupinya, tidak perlu. Ini yang disebut. Oke. Bagaimana lalu tentang makan al-adami, konsep tempat ketiadaan? Oke, kita akan bahas itu insyaallah di lain waktu, karena ini perlu waktu tersendiri. Tapi yang jelas konsep itu adalah konsep yang kontradiktif. Kita akan bahas itu lain kali. Tapi yang jelas dari paparan ini kita tahu bahwa yang disebut tempat adalah makhluk. Tempat itu adalah makhluk, baik yang ada di bawahnya atau yang bersentuhan dengan sesuatu yang sedang dibahas, dengan jisim yang ada dibahas. Karena tempat itu adalah hanya bisa berhubungan dengan jisim. Selain itu tidak. Karena Allah bersabda, laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan apapun, berarti tidak sama dengan seluruh jisim, tidak sama dengan seluruh makhluk.
Oke, kalau tidak mau istilah jisim, pakai istilah apapun, pakai istilah makhluk, pakai istilah apa, terserah. Tapi Allah itu beda dengan semuanya. Karena beda, maka Allah sama sekali tidak terikat dengan tempat. Jadi saya harap ini bisa dipahami dengan jelas bahwa dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak terikat tempat, tidak ada hubungannya dengan tempat. Baik, tinggal satu pertanyaan lagi. Kalau begitu, Allah Subhanahu wa taala istawa atau tidak? Jawabannya jelas. Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal 'arsy. Kenapa? Ada ayat yang mengatakan itu. Jelas, kita imani itu. Apa maksudnya? Kalau tanya maksudnya, memangnya apa ada informasi yang lain? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah dibangun atas ayat Al-Qur'an dan atas hadis yang sahih. Apa hadisnya? Apa perinciannya? Mau dibangun apa? Karena tidak ada, sama sekali tidak ada. Yang ada hanya hayalan. Hayalan bahwa istawa itu kalau manusia, istawa berarti di atas, ada sarir, ada tempat, istawa berarti di atasnya, begitu istawa. Itu makhluk. Allah kita tidak mengatakan seperti itu. Atau istawa itu seperti Nabi, ada satu hadis Nabi naik ke atas untanya, kemudian istawa di atasnya. Istawa qaidan. Istawa di atas, maksudnya ya naik, duduk di atas unta. Itu istawa. Tapi ini Nabi. Kemudian ada orang Arab yang ditanya, apa istawa? Apa istawa? Dia naik ke atas. Ya ini istawa. Nah, ya oke, itu orang Arab, manusia. Kalau Allah tidak ada info yang mengatakan itu, sama sekali tidak ada. Kenapa kita membahasnya? Kenapa kita membayangkannya? Nah, inilah posisi Ahlussunnah wal Jamaah yang mengimani ayat apa adanya, sama sekali tidak menambah-nambahi. Karena tambahan-tambahan itu, seperti kita tahu dalam definisi tadi, hanya berlaku pada makhluk. Seluruh ada yang bayangan itu, ya ada dalam diri makhluk. Sama sekali tidak ada dalam diri Allah. Karena Allah laisa kamitslihi syai', secara mutlak berbeda dengan apapun. Karena itu ini adalah madhab yang tanzih, madhab yang menyucikan Allah dari segala macam keserupaan, madhab yang memuliakan Allah, manhaj yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala kekurangan. Dan inilah adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah salafun salih. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.